Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pembakuan Ejaan dan Istilah dalam Bahasa Indonesia. Sebelum presentasi, izin memperkenalkan diri. Saya Dwi Fitriani selaku moderator dan pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Zamzilawati Rahim, dan pemateri yang ketiga Indri Julianti, dan pemateri yang keempat itu Sahrul. Adapun dosen yang membimbing kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah pertama Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku dosen pengampu, dan yang kedua Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mitra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian ejaan dan macam-macam ejaan. Nah, jadi ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Menurut Haryat Mosri 2009, ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu pertama aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Kemudian aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Kemudian yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Kemudian selanjutnya macam-macam ejaan. Nah, macam-macam ejaan ini terbagi menjadi 2, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Sedangkan ejaan fonemis ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam fonetis. Baik, materi kedua yaitu sejarah pembakuan ejaan dalam bahasa Indonesia. Saya serahkan kepada pemateri yang kedua yaitu Zamzilawati Rahim. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu sejarah pembakuan ejaan dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan ejaan van Ophuijsen ditulis dalam sebuah buku berjudul Kitab Malajoe. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Van Ophuijsen adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ia pernah jadi inspektur sekolah di Maktab Perguruan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Setelah menerbitkan kitab Logat Malajo, Van Ophuijsen kemudian menerbitkan Malayse Sparkkunst pada tahun 1910. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi paduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan ini akhirnya diganti oleh Ejaan Republik pada 17 Maret 1947. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zamzilawati Rahim telah membahas materinya dengan baik. Selanjutnya saya arahkan kepada pemateri ketiga, Indri Julianti, untuk membahas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian istilah dan pembagian istilah. Istilah adalah kata atau frasa gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Istilah juga dapat didefinisikan sebagai sebutan, kata atau ungkapan khusus. Istilah dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Istilah umum, yaitu istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Misalnya anggaran belanja, penilaian, daya, radio, nikah, dan takwa.
Kedua, istilah khusus, yaitu istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Misalnya, appendektomi, kurtosis, bipatride, dan Pleistocene. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri Julianti selaku pemateri ketiga telah membahas materinya dengan baik. Kemudian saya beri kesempatan kepada pemateri keempat, yaitu Saudara Sahrul untuk membahas materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan persyaratan pembentukan istilah. Yang pertama yaitu istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk menggunakan konsep termaksud dan yang tidak menyimpan dari makna itu. Yang kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan yang sama. Ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa konotasi yang baik. Keempat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar atau eufonik. Yang terakhir, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kaidah bahasa Indonesia. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi yang dapat dipaparkan oleh pemateri pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Ejaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan melakukan beberapa perubahan pada kata untuk memperoleh kata yang efisien dan lebih efektif. Sedangkan istilah adalah kata atau frasa, gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Baik, demikianlah yang dapat kami bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.